Halo guys, jadi kami kelompok 8 ingin menjelaskan materi matematika bab 2, analisis korelasi. Jadi korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivarat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, terkadang lebih dari dua variabel, dengan skala-skala tertentu. Contoh, hubungan antara suhu dengan total penjualan es krim termasuk contoh korelasi positif. Mengapa demikian? Karena saat cuaca panas, biasanya penjualan es krim cenderung lebih tinggi karena banyak orang yang memilih membeli es krim saat cuaca panas. Analisis korelasi adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara beberapa variabel. Dalam analisis korelasi ini, output yang dihasilkan hanya dalam rentang min 1 sampai 1 dan terbagi menjadi korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi sama sekali. Analisis korelasi merupakan studi yang membahas tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah. Korelasi produk momen. Korelasi produk momen person atau dengan simbol R. Fungsi dari korelasi ini adalah untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas, atau bisa disebut dengan independen, dengan variabel terikat, atau bisa disebut dengan dependen. Ada 3 jenis dari jumlah kuadrat. Yang pertama ada jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, serta di bawahnya terdapat rumus. Yang kedua ada jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya, serta di bawahnya ada rumus. Dan yang terakhir, yang ketiga, jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, serta di bawahnya ada rumus. Dari 3 jenis jumlah kuadrat tadi, kita dapat menghitung nilai korelasi produk momen yang bisa dilambangkan dengan R, dengan mensubstitusikan nilai dari ketiga jenis jumlah kuadrat ke dalam rumus korelasi produk momen, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dipangkatkan 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2. Korelasi produk momen person ini dilambangkan sebagai R dengan ketentuan bahwa nilai R tidak lebih dari harga min 1 kurang dari R kurang dari 1. Apabila nilai R sama dengan min 1, artinya korelasinya negatif sempurna. Jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi, dan apabila nilai R sama dengan 1, berarti korelasi sangat kuat. Sedangkan arti harga R akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai R sebagai berikut. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fadli Jamus. Kali ini saya akan mengajarkan rumus analisis korelasi. Nah, ini X, ini Y. X itu sebelah kiri, Y itu sebelah kanan. Nah, ini tuh X kuadrat, ini tuh Y kuadrat, itu XY. X kuadrat itu X kali X, kayak ini nih, 25. 25 itu dari mana hasilnya? Dari sini. Jadi X kuadrat kan itu kan X kali X ya. Jadi 5 kali 5 jadi hasilnya 25. Terus Y kuadrat sama kayak ini. Y dikali Y gitu. Jadi 40 dikali 40 hasilnya 1600 gitu. Terus XY itu sama kayak namanya XY. X kali Y berarti 5 dikali 40 jadi hasilnya 200 gitu. Sama ini semuanya. Terus ini tuh namanya stigma. Nah, stigma itu jadi dijumlahin semuanya ini, ditambah 40, ditambah 50, ditambah 60, ditambah 65, ditambah 70, ditambah 80, ditambah 95, ditambah 100, hasilnya 557 gitu. Juga sama nih semuanya. Gitu.
Terus kita akan pindah ke rumusnya. Ini rumus dari analisis korelasi. Rumusnya itu N sigma XY dikurang sigma X terus dikali XY. Terus per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Terus ini hasil dari yang ini nih. Jadi N itu 8 itu dari yang kata ini nih, dijumlahin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi 8, N itu 8. Terus sigma XY itu dari sini nih, dari jumlah ini semua. Jadi 9.880 ditaruh sini, dikali nih, terus dikurang 124 nih sigma X itu ini nih hasil dari jumlah ini, terus dikali 557 sigma Y itu yang ini nih, hasil dari jumlah ini, jadi 557. Nah terus dijumlahin ini semua, jadi hasilnya 9.972. Terus lanjut yang bawahnya nih, bawahnya itu 8 nih, N itu 8 ya, ini yang jumlah ini. Terus sigma X kuadrat itu dari jumlah ini semua, jadi 2468 dikurang sigma X kuadrat itu nih sama kayak ini, jadi 2468 itu dikali sama 2468 karena ini kuadrat ya, jadi hasilnya segini nih, 15.376. Nah dikali N, ini N 8, terus sigma Y kuadrat X kuadrat ini dari jumlah ini semua, jadi 41.689. Terus dikurang sigma Y, terus ini kuadrat itu beda, jadi sigma X kuadrat itu kan hasilnya kan ini ya, mana ya nih, 41.689. Nah itu dikali nih 41.689 dikali lagi sama dia, jadi dikali 2 kali. Nah jadi hasilnya segini nih, berapa nih, 310.249. Nah terus habis itu ini dijumlahin dulu nih semuanya nih, jadi 8 dikali 2468 terus dikurang nih, hasilnya nanti diinin sendiri, terus dikurang sama 15.376. Nah hasilnya segini. Terus ini 8 nih, pertama itu 8 dikali 41.689 terus dikurang 310.249. Ini hasilnya, jadi dikali nih, pertama dikali dulu nih 4.368 terus dikali 23.263. Nih hasilnya ini segini, berapa ini, 101.612.789. Nah terus akhirnya ini lanjut ke bawah, ini hasilnya nih, ini hasil dari nah ini tuh hasilnya segini dari perkalian ini mereka berdua, jadi hasilnya segini. Nah akhirnya nggak dijadiin akar, akhirnya hasilnya segini yang bawah nih, ini hasilnya segini. Terus akhirnya dibagi nih mereka berdua, 9.972 dibagi nih bawahnya nih, hasilnya segini nih, hasilnya segini nih, hasilnya jadi 0,989. Nah ini udah aku bikin rumusnya. Yang pertama tuh kita tulis R dulu. Nah N itu jumlah dari keseluruhan ini, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis 6 dikali XY itu jumlah dari ini, jadi tulisnya 1.010.000 dikurang jumlah X, jadi 4.500 dikali jumlah Y, jadi 1.300 dibagi, tulis akarnya. Nah N lagi, kan jumlahnya ada 6, kita tulis 6 terus dikali X
kuadrat. Jumlah X kuadrat itu 3.430 dikurang X kuadrat, berarti ini dikali 3.430 dikali 3.430, hasilnya 20.250. Terus kita lanjut dikali n nya lagi. N itu kan ada 6, terus dikali ini kurungin guys, dikurung ini bosan nih namanya. Terus kurungin aja deh. Dikali 3 dan dikurung nih. Terus x nya itu 300, y nya itu 310 dikurang X kuadrat. Nah ini dikali 310 dikali 310, hasilnya itu 1.690.000. Jangan lupa ditutup. Nah, dijumlahin deh. Ini dulu 6 dikali 1.010, hasilnya itu 6.060 dikurang ini deh ditambah dikali, jadi hasilnya 5.850 ini di apa lagi. Nah ini dulu dikali guys, kali ini di semua dihitung. Ini jadi hasilnya 330 dikali, kita udah dikali 170 sama dengan, kita hitungin dulu guys. Jadi hasilnya 200, ini dikurang, ini dicari akarnya dulu, ini dikali dulu. Kalau udah ketemu hasil baru dicari akar. Jadi ini udah ketemu, jadi 210 diakarin, hasil itu 56 100. Udah kan, ini dicari akarnya dulu deh. Jadi tulis 20, karena hasilnya banyak banget ini akarnya, jadi kita tulis cuman 8 angka aja. Jadi 200 dibagi 2, 236 854 sama dengan dibagi 0,886. Udah deh, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surgan dari kelas 11 F1. Jadi di sini saya menjelaskan carilah koefisien dan korelasi. Jadi pertama-tama kita pindahkan dulu
X2. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 9. Nah, yang Y nya kita pangkatkan lagi. 5 pangkat 2 25, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 64, 10 pangkat 2 100, 11 pangkat 2 121, terus 14 pangkat 2 sama dengan 196, terus 15 pangkat 2 sama dengan 225. Nah, jadi XY nya itu ini dikali ini. Oke. Jadi ini kali ini 5, 2 kali 7 sama dengan 14, 3 kali 8 sama dengan 24, 4 kali 10 sama dengan 40, 5 kali 11 sama dengan 55, 6 kali 14 sama dengan 84, 7 kali 15 sama dengan 7 kali 15 sama dengan, ntar kita cari ini dulu ya. Jadi ini kita jumlah ke bawah, jumlah, jadi ini 28, terus bawah lagi jumlah, dari atas ke bawah dijumlah, hasilnya 70, 1 sampai 49 dijumlah 140. Nah, dari atas ke bawah dijumlah lagi 280. Nah, kita cari dulu dari atas 7 kali 25 dulu ya, kali 15 7 kali 5 5 3 7 kali 7 10 105. Oh, 105 ini. Jadi ditambah 5 14 19 24 tambah 3 1 4 43 tambah 40 83 tambah 55 tambah 8 13 84 tambah 12 1 4 12 2 8 105 tambah 7 2 3 jadi 3 2 7. Nah, kita cari
korelasinya. Jadi R sama dengan 7, XY nya 327, dikurang X nya 28, terus dikali Y nya 70. Oke, N nya 7, X kuadratnya 140. Selanjutnya dikurang X ini, X biasanya 28. Nah, jadi kita kurungin aja sini, kurungin dikali yang sebelahnya. N nya itu 7, Y kuadratnya 700 dikali 780. Nah, habis itu dikurang Y biasanya 70. Oh ya, ini pangkat 2 ya. Sudah, selanjutnya lagi kita ke bawahin. R sama dengan 7 kali 300, 27 sama dengan 2289, dikurang 28 kali 70 sama dengan 1960. Nah, kita buat lagi ke bawah. Nah, kuadrat kuadrat hmm, 7 kali 140 sama dengan 980 dikurang 28 pangkat 2 sama dengan 784. Nah, kurang dikali 7 kali 780 sama dengan 5460 dikurang 4900. 4900. Oke, habis itu kita dikurang. Jadi kurang itu tadi 560. Nah, terus bawa lagi R sama dengan 329 ini dikali dulu ya, ini dikali kalinya itu jadi 109.760. Nah, kita bawa lagi R 329 bagi ini dari angka ini kita turunin di sini 331.
Nah, jadi kita bagi lagi. R sama dengan 0,99. Selesai. Jadi hasilnya itu 0,99. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi bisa dinyatakan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas atau X dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya atau Y. Secara sederhana, koefisien determinasi ini dihitung dengan mengkuadratkan nilai korelasinya, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Karena nilai R mempunyai rentang nilai min 1 kurang dari R kurang dari sama dengan 1, maka R pangkat 2 mempunyai rentang nilai 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Maka nilai koefisien determinasi sering diubah ke presentasi dengan dikalikan dengan 100. Oke guys, untuk mencari koefisien determinasi dari soal pertama, kita tulis dulu ya. Tadi soal pertama itu diketahui R atau hasilnya itu 0,989. Nah, untuk rumus KD atau koefisien determinasi itu KD sama dengan R pangkat 2 atau R kuadrat dikali 100%. Nah, kita langsung masukin aja ya. R-nya berapa? 0,989. 0,989 pangkat 2 kali 100%. Nah, ini hasilnya 0,978121. Lalu dikali 100%. Kita tinggal pindahin koma aja ya. Jadi 97,8121. Nah, hasil dari koefisien determinasi soal pertama hasilnya 97,8121. Selesai. Aku akan menjelaskan cara koefisien determinasi dari soal B. Ini rumusnya. AD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Tadi yang soal B hasilnya kan 0,886. Nah, ini tinggal dipangkatin 2 aja guys. Nah, ini hasilnya 0,784. Ini udah kayak gini, kalian tinggal dikalikan 100% aja. Udah kayak gitu, hasilnya sama dengan 78,4%. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.